guys, jadi selamat datang di episode ke berapa ya? Ketiga dari Just Tip, dan video keempat aku tentang kasus ini ya, pembunuhan di kepolisian negara kita. Oke, jadi di Just Tip ini adalah seri dimana kalian bisa titip pertanyaan. Oke, jadi biasanya teman aku sih yang nitip, tapi kalian juga misalnya mau nitip pertanyaan, tinggalin aja komen di bawah. Jadi topik hari ini adalah teman aku kepo aja gitu tentang, karena we are all kepo ya kan, we're all kepo. Kita tuh pada mau tahu kan soal si perkembangan terakhir yang menyatakan bahwa si KM main serong sama PC, yang mana aku jujur aja ya, dari awal aku tidak percaya itu adalah salah satu variabel yang memungkinkan. Aku juga tidak percaya bahwa PC main serong sama Brigadir J ya. Menurut aku itu nggak benar. Kalau misalnya aku percayanya gini, aku percayanya si PC menganggap dia menarik, iya aku percaya. Kalau misalnya si FS ini memang gosipnya benar dia LGBT, aku juga percaya bahwa si FS mungkin tertarik sama si BJ. Tapi Brigadir J menurut aku setia sama pacarnya. Oke, itu pendapat pribadi aku, tapi mari kita lihat di kartu ya. Jadi teman aku pengen tahu PHP itu apa ya? Pemberi harapan palsu. Nah, ini agak sesuai ya. Ini rada sesuai sama yang kemarin aku bilang, karena kalau kalian nonton di episode-episode Just Tip yang sebelumnya, aku kan sempat bilang bahwa mungkin ada yang mengiming-imingi bahwa kalau dia mau sama si FS, kalau jadi gini, sebelumnya kan aku bilang si FS itu kalau memang dia bener LGBT, mungkin dia mengiming-imingi si Brigadir J ini, kamu kalau mau sama aku kasih ini gitu. Nah, si Brigadir J mungkin enggak mau gitu, karena dia setia sama pacarnya, sama si Vera itu. Dan itu sesuai sih. Jadi kita hari ini mau fokus aja ke PC dan kita fokus aja ke PC dan KM. Pertanyaannya adalah benar atau tidak. Nah, ini kok kenapa jatuh? Nah, benar atau tidak? Wow, ada perselingkuhan, ada pihak ketiga tapi tidak ada sakit hati. Ini kan biasanya sakit hati ya, ini patah hati. Ini biasanya kalau datang dalam bentuk tegap begini, dia patah hati. Kalau ini nih biasa aja. Nah, tadi aku lupa nonton di mana gitu. Kalau nggak salah di Anjas in Thailand, karena aku selalu nonton Anjas di Thailand. Aku nggak bisa berhenti nonton channel itu guys, sumpah. Aku rekomen sih, mendingan kalian subscribe juga. Jadi aku nonton di Anjas di Thailand atau di mana gitu ya, atau aku baca komen di anyway, nggak penting aku ngeliat di mana, tapi ada yang bilang itu diselingkuhin kok, nggak ada gitu tampang-tampang sakit hatinya, nggak ada tampang-tampang kok malah makin mesra sama si PC. Jadi kalau benar si PC ada main serong sama si KM, kenapa si FS ini seperti tidak ada rasa sakit hati? Kok pas rekonstruksi mereka malah makin mesra, ya kan? Nah, ini kenapa tidak ada sakit hati? Kalau memang ada pihak ketiga, kenapa? Mungkin mereka udah nggak cinta kali ya. Kalau memang benar si KM sama PC ada sesuatu, mungkin si FS sama PC tuh udah nggak baper gitu loh. Kalau masing-masing, tapi menurut aku si PC baper sih. Kalau misalnya dia sampai tahu FS punya istri muda, si Pawan cantik itu. Kalau memang benar mereka kayak nikah siri versi Kristen, ya kan? Jadi mereka kayak nikah secara agama Nasrani gitu. Kita lihat deh, bener atau tidak. Aku cuma pengen tahu bener atau tidak. Bener nggak sih si KM itu ada main serong sama si PC? Karena kalau menurut aku kayaknya enggak deh. Kalau menurut aku itu kayak si KM itu diiming-imingi sama si FS. Karena inget kan
kalau nggak salah di reading pertama aku tentang si kasus pembunuhan ini, yang paling kiri itu ada Midas sama Miser, itu kayak urusannya tuh uang banget. Jadi aku merasa bahwa si KM ini mungkin diiming-imingi, kamu kalau mau dikambing hitamkan, kamu kalau mau dimasukin penjara, disalahkan, keluarga kamu akan kita jamin masa depannya, mungkin anaknya bakal dikuliahin sampai luar negeri lah, I don't know kan, siapa tahu. Tapi pasti yang diiming-iming itu mungkin ke arah anaknya si KM. Gak tahu ya si KM punya anak apa enggak, atau mungkin keluarganya aja dirawat. Jadi kita fokus dulu, fokus. Aku kebanyakan ngomong nanti kita malah nangkep apa tuh energi lain, kan gak lucu. Oke, kita fokus si PC sama KM. PC sama KM tuh bener nggak sih mereka? Kok dua mau keluar? Si PC sama KM katanya stop di sini. Ini buat nanti. Oh, lovers dalam keadaan terbalik. Tidak ada cinta. Kalau dalam keadaan tegap, ada cinta. Kalau ini tidak ada cinta di antara mereka. Apa ini? No, permainannya si FS kan? Si FS ini dalangnya. Alur cerita KM sama PC ada main serong itu permainannya si FS. Tuh, dia melakukan investasi. Ini kartu investasi. Investasinya dalam keadaan terbalik. Jadi ini investasi yang tidak baik. Jadi kayaknya si FS ini melakukan investasi, dia nyogok si KM, dibilang kamu kalau mau jadi fallout man-nya kita, kamu mau jadi kambing hitamnya kita. Wow, Ten of Pentacles, masa depan kamu akan terjamin secara keuangan. Ini kartu keuangan paling tinggi ya guys. Ini udah ini. Udahlah fix. Bener ini si KM ini memang disogok karena ini investasi. Jadi dia menginvestasikan uang ke si KM. Dia bilang si FS, ini kan kartu militer kan. Ini kartu militer, kartu polisi, kartu lawyer, kartu iptek. Jadi kalau kamu lihat si King of Swords ini, dia kalau nggak kerja di bidang iptek, di IT, di science gitu ya, dia kerjanya di militer, kepolisian, atau dia lawyer. Nah, dia melakukan investasi, tapi investasinya mungkin investasi tidak resmi gitu, ke si KM ini dengan jaminan kalau misalnya dia mau diajakin bercerita, bersandiwara seperti ini, dia akan dapat Ten of Pentacles. Itu untuk tapi aku ngelihat ya pada akhirnya mungkin ini tidak akan berhasil, karena seperti kalian ingat ya di reading pertama kita tentang si kasus ini, di kartu paling kiri itu kan kita sempat dapat Midas sama Miser, dan kayaknya ada orang-orang yang akan disogok sama si FS ini. Dia akan bernyanyi gitu, dia akan move on, dia kayak akan nusuk dia dari belakang, dia akan mengkhianati si FS untuk melepas beban. Jadi ini kan penusukan dari belakang aja. Nah, ini pelepasan beban. Jadi kayaknya bakal ada yang gak kuat. Apalagi si KM udah kepergok ketawa-ketawa di depan kamera itu kayaknya bakal diributin nih sama netizen. Dan akan terjadi hal yang tidak terduga. Jadi ini tidak sesuai dugaan si FS. Si FS cengar-cengir, pede banget dengan yakin banget karena mungkin merasa dilindungi sama kodam atau gimana, I don't know. Tapi tuh kan, akan terjadi sesuatu yang mengagetkan, dan hal mengagetkan ini akan lebih cenderung datang dari orang muda. Ini kan orang muda nih, ini orang muda. Kayaknya kalau nggak si Richard akan si Richard mungkin akan ini ya, mengungkapkan sesuatu yang mengagetkan. Terus apalagi jomblo, HTS, hubungan tanpa status, ghosting. Enggak lah, udah si PC sama KM ini nggak ada musik, bernyanyi. Ini fiksi, ini cerita. Udah nggak usah dibahas. Ini reading udah nggak usah dibahas. Ini emang mengada-ada sih.
Coba kita bisa tahu si KM itu orang seperti apa sih. Child nature, child wounded. Oke, friendship with animals, communication with nature spirits. Iya sih, di sini memang sih aku ngelihat justru yang Page of Swords, ada yang memata-matai, ada yang mengawasi. Jadi si KM ini memang kepo ya. Jadi kalau misalnya dia bilang gitu, dia ngelihat dia tuh memang tipe orang yang suka ngepoin orang, suka mata-matain orang. Awakens compassion and desire to serve other wounded children, opens the learning path of forgiveness. Ini orang mungkin emang ini ya. Kalau ada orang yang main mistis di antara semua orang ini, paling main mistis tuh si KM sih memang. Dan dia tuh banyak trauma masa kecil si KM ini. Tuh kan, main mistis. Yang paling main mistis tuh si KM. Serius, dia tuh main mistis banget. Lagi full. Fearlessly revealing emotion. Nah, fearlessly revealing emotion. Dia kepergok ketawa-ketawa kan di kamera. Ini si ketawa-ketawanya dia, ketawa-ketawa di kameranya itu akan jadi downfallnya dia. Itu akan menjadi kunci kejatuhan dia. Storyteller. Nah, setelah dia ditekan, mungkin dia akan mulai bernyanyi. Ayo mari kita bernyanyi. Singing seperti bercuit. Dan eksorsis, dia bakal ngeluarin semua aibnya, kejahatannya, kebenarannya bakal keluar. Ya sih, dia udah helps you recognize and confront addictive behavior. Jadi selama ini memang dia kalau melayani si FS itu all in sih dia. Dia tipe yang all in gitu. Kalau misalnya dia udah setia sama satu bos gitu, dia bakal setia banget sama orang itu. Tapi kali ini nggak bisa. Kali ini nggak bisa kayak gitu. Tekanan dari luar akan terlalu banyak. Dan tadi aku pengen bilang ya, kan pada bilang itu nggak mungkin kodam yang katanya di kakinya si FS itu nggak mungkin kodam karena masa ya kodam di kaki gitu, karena ada yang bilang begitu. Terus kalau menurut aku ya, kodam sama leluhur kita itu cuma mau bantuin kita untuk melakukan hal-hal baik aja gitu. Kalau aku diajarin sama keluarga aku yang namanya kodam itu, kalau misalnya aku berbuat tidak baik, kalau aku mulai menggunakan bantuan itu untuk hal yang tidak baik, mereka itu bisa ilfil sama kita dan ninggalin kita. Serius. Jadi kita harus selalu menggunakan bantuan yang mereka berikan untuk ngebantuin orang lain gitu loh. Bukan untuk nyakitin orang, apalagi ngebunuh kayak gini kan parah banget. Tuh, oh my god, dukun. Bener deh. Baru juga ngebahas kayak ginian. Aduh. Kalau menurut aku, jadi kan katanya si FS ini kan suka mabok-mabokan. Terus juga ada hubungan sama bandar judi online lah, sama narkoba lah gitu kan. Terus backingannya di kita ini, di kita itulah gitu kan. Nah itu ini ya, kalau kita pakai obat-obat terlarang, narkoba, terutama yang hard drugs ya. Kalau misalnya yang ringan-ringan kayak rumput gitu kan, rumput atau jamur ya, kalian tahu lah apa yang aku maksud, yang psychedelic gitu mungkin enggak bermasalah ya kalau di beberapa negara itu legal, yang kalian tahu di beberapa negara itu legal, itu nggak masalah, nggak terlalu masalah. Cuman kalau bisa sih memang jangan pakai zat-zat apapun gitu, karena itu bisa bikin kita bingung gitu loh, karena kan zat-zat itu bisa bikin kita halu ya. Kalau kita halu kan kita nggak tahu gitu, kita intuisi kita bener atau enggak apa yang kita rasakan, atau memang kita paranoid aja. Nah satu hal aku mau ngomong apa tadi. Nah karena si FS ini sering pakai narkoba gitu kan, sering minum-minum, kayaknya itu ketika kita pakai narkoba yang kayak kokain, meth, sabu gitu kan, heroin, itu bisa membuka celah iblis masuk. Rumah. Di rumah itu ada apa? Orang kerja di rumah itu dia setia banget, pengen posisinya dia pengen posisinya tuh secure untuk jangka panjang. Nah, dia tuh emang setia banget sih si KM ini. Tikus, keluarga, anak kecil, uang. Iya, ini kayaknya kalau si KM ini punya anak, keluarganya
keluarganya si FS itu bilang kalau kamu mau dipenjara, mau disalahin, mau dijadiin kambing hitam, kita akan menjamin keluarga kamu. Makanya si apa tuh si KM ini mau diajak KKN, korupsi, kolusi, konspirasi, nepotisme juga sih hitungannya ya. Dia mau dijadiin kambing hitam dengan jaminan bahwa keluarganya, anaknya akan diberi uang dan masa depannya akan terjamin. Nah, di sini juga ada keberuntungan, terus ada paper, terus ada garden juga gitu. Jadi mungkin entah dia akan dinaikkan status sosialnya, dielevasi gitu. Jadi dijamin kamu kalau misalnya setia sama kita, mau melakukan ini, anak-anak kamu statusnya akan kita naikin gitu. Entah dikuliahin ke luar negeri, entah kalau misalnya dia masuk ke kepolisian ada jaminan masa depan, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini ada keluarga, ada anak kecil, ada uang, ada masa depan. Dan dia tuh emang setia banget sih. Dan ada keberuntungan itu. Nah, teman aku tuh penasaran banget gimana sih hubungan. Ya kita udah tahu ya kalau misalnya si KM sama PC ini memang gak ada apa-apa, ini cuma rekayasa aja kan, ini juga tidak ada cinta-cintaan. Tapi teman aku penasaran, daripada dia nanti malam tidurnya gak tenang ya, aku pengen bacain buat teman aku ini sebenarnya hubungan KM sama ibu Pis ini gimana, hubungan mereka tuh kayak apa sih sebenarnya, mesra nggak? Aduh, grup aku tuh gila. Bu Pisi juga tidak acuh kok sama si KM ini. Udah gitu si KM ini kadang-kadang merasa bahwa si ibu ini nyebelin. Hubungannya ini kok, hubungannya uang. Dan sebenarnya mereka tuh jarang ada interaksi langsung. Ya ada sih interaksi langsung, tapi pada dasarnya menurut aku bos utamanya adalah si FS gitu. Jadi sebenarnya bosnya si KM itu bukan PC gitu. Kalau di rumah kan ada ini ya, kayak misalnya gini. Ini ada anak kecil. Paling sih ke anak-anaknya. Si KM ini justru kayaknya lebih deket sama anak-anaknya daripada sama ibu PC. Menurut si KM tuh si ibu PC egonya terlalu gede. Tapi menurut mungkin dia kayak tipikal ibu-ibu pejabat gitu. Menurut dia agak nyebelin sih si PC ini. Dan tapi ibu PC ini walaupun dia agak tidak acuh gitu, agak-agak tidak acuh, bukan berarti benar-benar nggak acuh, tapi agak tidak acuh. Dan dia tuh nganggep si KM ini mata duitan gitu kan, the high priestess. Tidak ada rahasia di antara mereka sih, tidak ada rahasia di antara mereka. Dan buat yang nanya apakah anaknya si PC yang masih 1 tahun itu anaknya KM, jawabannya adalah tidak ya. Tapi menurut si ibu PC ini, KM ini orang yang setia, bisa dipercaya di keluarga ini. Jadi gitu. Jadi hubungannya tuh memang kerja. Jadi kalau di rumah tangga gitu kan biasanya kan memang ada kayak, bukan hierarki ya, tapi kayak misalnya gini, supir, tukang kebon, tukang serba bisa, yang benerin pintu, yang benerin jendela, yang ngecat ulang, itu biasanya kan di bawah naungannya si bapak kan. Kalau di Indonesia kan gender masih kuat ya, peran gender itu masih kuat. Nah kalau urusan sama ART yang urusannya masak, yang urusannya nyetrika gitu ya, walaupun si Brigadir J juga bantuin nyetrika gitu, biasanya kan di bawah manajemennya si ibu gitu kan, biasanya begitu. Kalau di rumahku pun begitu kok. Kadang-kadang bapak kalau misalnya mau minta tolong sama mbaknya gitu, dia nggak ngomong langsung sama mbaknya, tapi ngomong sama misalnya istrinya atau anak pertama, yang anak perempuan yang manage para ART gitu. Kalau di rumahku sih begitu. Jadi jadi kan orang tua aku udah pisah ya. Jadi nyokap sama bokap udah pisah, aku tinggal sama bokap gitu. Jadi kalau bokap aku mau minta tolong sama mbaknya gitu, biasanya lewat aku. Jadi tolong bilang mbaknya ini, nanti aku WA mbaknya atau aku kasih tahu mbaknya gitu. Tapi kadang-kadang bokap juga ngasih
ngasih direction langsung sih, manage langsung juga kadang-kadang bisa, tapi secara officialnya aku yang manage para ART, terus bokap ngurusin yang supir, terus ngurusin tukang kebun gitu misalnya gitu. Jadi beda. Dan di sini aku ngelihat si KM ini sebenarnya di bawah naungannya si FS. Jadi atasannya adalah si FS. Dia jarang terima order dari si ibu PC. Kalau di rumah ini, apalagi ini rumah polisi ya, jangankan rumah polisi, ini rumah tangga warga sipil. Aku kan warga sipil ya, aku nggak punya keluarga polisi gitu. Aku aja ada hierarkinya, ada chain of command-nya. Apalagi di keluarga polisi ya ada lah pasti. Iya sih, si KM ini nganggep si Bu PC nyebelin. Dia juga nggak terlalu nganggep gitu. Dia nggak pernah ngedeketin. Aku kasih tahu ya, si KM ini tidak pernah mendekati si Ibu PC duluan. Ibu PC harus selalu ngedeketin dia duluan gitu. Jadi kalau minta si dia misalnya negor gitu ya, paling ya halo ibu gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah nawarin bantuan ke PC, dia nggak pernah nawarin bu butuh bantuan enggak gitu. Dia apa ya, inisiatifnya agak kurang ya sama si ibu PC, tapi inisiatifnya ke si bapak lumayan kuat. Kuat ya. Jadi begitu, puas temen aku kayak pengen tahu banget si ibu PC sama KM ini hubungannya apa. Kalau aku sih emang dari awal kayak feelingku memang tidak ada apa-apa. Itu judgment. Apa perlu ya kita bikin reading tentang apakah warganet akan puas dengan hasil keputusan di hukum nanti, oke? Jadi terima kasih sudah menonton. Buat yang mau request, aku kok kadang-kadang cadel ya. Request, silakan ya, silakan di request aja, oke? Bye, makasih udah nonton.